Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita tidak lupa panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas waktu yang kita dapatkan. Kita bertemu lagi di seperti biasa vlog kita. Bukan mereview ya, kita akan sedikit menjelaskan dasar-dasar lah tentang bagaimana itu berkuda dan apa itu kuda gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri nih, sekarang saya sedang menaiki kuda. Ini kuda namanya kuda Zulfikar. Jadi kalau kuda ini sebenarnya ini bukan kuda lokal. Jadi ini disebutnya itu kuda G. Kuda G adalah penyebutan untuk kuda-kuda yang sudah memiliki keturunan peranakan kuda dari luar Indonesia, atau jadi bukan non lokal lagi. Sedangkan ini sudah ada kudanya itu blasteran lah. Jadi dia sudah campuran dari berbagai jenis kuda, ras kuda luar. Yang paling dominannya itu kuda Australia. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa ini kudanya gede banget ya, karena ini bukan kuda lokal. Jadi beda sama kuda-kuda yang biasa teman-teman lihat di jalanan seperti di delman atau di acara atraksi-atraksi kuda ronggeng dan sebagainya. Nah, berkuda ini sendiri merupakan salah satu kegiatan olahraga sunnah. Jadi dia tidak hanya untuk olahraga, tidak hanya untuk hobi, tapi namun juga ternyata Rasulullah SAW mensyariatkan bahwa kuda ini kemudian harus menjadi sebuah kegiatan rutin yang patut dikuasai oleh kita umat muslim. Jadi sudah sepatutnya wajib bagi teman-teman untuk mencoba untuk mempelajari olahraga-olahraga sunnah, yaitu diantaranya yang paling kita kenal tentu ada panahan, berkuda, dan ada juga berenang. Kalau misalkan belum mampu untuk berkuda, bisa untuk panahan dulu. Kalau misalkan belum mampu untuk panahan, ya berenang dulu aja lah, sudah cukup. Nah, untuk sekarang saya akan jelaskan mengenai teknik-teknik dasar berkuda. Nah, pertama yang patut kita perhatikan adalah masalah adab dan safety. Jadi ketika sebelum kita menaiki kuda, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan kudanya. Jadi tidak boleh langsung naik. Kita bisa dengan mulai mendekatkan tangan kita ke hidungnya agar kuda mengenal bau kita. Lalu kita bisa usap-usap juga kudanya. Jadi sebelum naik supaya kudanya kenal, kudanya tenang, bisa ditepuk-tepuk sebagai bentuk reward. Kita usap-usap di dahinya. Nah, seperti yang Rasulullah SAW katakan bahwa terdapat kebaikan di ubun-ubun kuda hingga akhir kiamat. Jadi merupakan salah satu sunnah untuk mengusap-ngusap dahi kuda atau ubun-ubunnya kuda. Nah, lalu untuk berikutnya yang paling harus kita perhatikan adalah kita jangan berada di area belakang kuda seperti ini atau terlalu dekat ke kaki belakangnya, karena itu merupakan area yang paling mudah bagi kuda untuk menendang. Jadi sangat terlarang lah istilahnya, bahaya kecuali untuk kuda-kuda yang baik, tapi kita kan tidak tahu kuda itu karakternya seperti apa, karena bisa beda-beda. Jadi sebisa mungkin kita jangan berada di area terlalu dekat dengan belakangnya seperti ini. Jadi kalau misalkan mau mendekati kuda harus agak ke depan, di sampingnya seperti ini. Begitupun ketika kita akan naik, jangan dari area belakang seperti ini karena akan mudah untuk ditendang. Lalu untuk cara menaikinya sama seperti kita naik motor, ini salah satu teknik basic. Kalau ini karena ini kudanya agak tinggi, jadi mungkin agak susah. Tapi bagi teman-teman kalau misalkan mencoba naik kuda yang lebih pendek, insya Allah akan lebih mudah. Pertama kita pegang dulu talinya seperti ini. Ini menjaga supaya kudanya dia nggak kemana-mana. Lalu kita masukkan kaki kiri kita. Kita masukkan kaki kiri kita seperti ini. Lalu kita naik seperti kita naik motor, jadi nggak beda jauh. Pegang tangan kanan di saddle-nya, lalu kita naik seperti ini. Sekaligus agak meloncat. Nah, udah. Nah, jadi seperti itu salah satu teknik menaiki kuda yang paling basic.
Ada berbagai macam teknik, mungkin bagi teman-teman yang memiliki berat badan agak lumayan, ada tekniknya tersendiri, atau bisa pakai bantuan kursi dan juga alat bantu lainnya. Nah, namun itu salah satu teknik dasarnya. Tapi ini merupakan kuda yang besar, jadi mungkin akan berbeda kalau teman pakai kuda yang lebih kecil, akan lebih mudah juga. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan, saat kita akan mulai mengendarai kuda adalah kita harus menjaga tangan kita di stirupnya seperti ini. Ini usahakan talinya ini dia lurus, jadi nggak longgar seperti ini atau nggak terlalu tertarik. Jadi kita istilahnya itu manteng atau kencang. Usahakan talinya seperti ini, kita pegangnya ini seperti ini ya, lihat, bisa dilihat. Jadi talinya itu keluar dari bawahnya, bukan seperti ini, karena kalau seperti ini untuk kuda delman. Kita pegang seperti ini, agak pegang di depan, jadi jangan terlalu belakang seperti ini. Nah, lalu untuk cara bagaimana kudanya bisa kita kendalikan, ini cukup simpel. Kita simpan tangan di sini, lalu ketika kita akan belok ke kanan, maka cara yang paling mudah adalah kita tarik tangan kita ke kanan. Lalu kalau mau belok ke kiri, maka tarik tangan ke kiri seperti ini. Kita mau belok ke kiri, kita kasih tendang dikit. Nah, kuda mau belok, kita bantu dengan tendangan, dia mau belok. Atau misalkan mau ke kanan, kita tarik kanan dikit ke arah pinggang. Nah, bisa dibantu tendangan dikit biar dia mau maju untuk belok. Lalu kalau misalkan untuk maju, kita bisa tendang perut kudanya. Jadi kuda gak akan ngerasa sakit, karena memang salah satu cara untuk membuat kuda sadar dia sedang diperintah adalah dengan cara menendang. Atau bisa dengan suara, beda-beda tergantung kudanya. Atau misalkan kudanya agak males, nah kita bisa pakai bantuan pecut. Karena saya gak ada pecut, saya coba pakai ranting dulu. Tapi kita akan coba teknik yang paling dasar, yaitu menggunakan tendangan. Nah ini kudanya udah mau maju. Lalu saya mau belok kiri, saya tarik ke kiri seperti ini, lalu lurus. Lalu saya tarik ke kanan, maka dia akan belok ke kanan seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu teknik dasar berkuda. Jadi yang paling penting dipelajari adalah cara mengendalikan kudanya itu sendiri. Jadi sebelum kita berlari, sebelum kita menggunakan teknik-teknik lain dalam kuda, nah ini merupakan teknik-teknik paling dasar, yaitu bagaimana cara naik, bagaimana cara membuat kuda maju, dan bagaimana membuat kuda berbelok. Nah, ini yang terakhir adalah teknik untuk berhenti. Jadi ketika kuda sudah maju, ketika akan berhenti, kita tarik dua-duanya ke arah perut seperti ini. Tek. Nah, kuda akan berhenti, maju lagi, lalu dia akan berhenti ketika kita tarik. Nah, seperti itu. Lalu ini ada teknik dasar berikutnya untuk mundur. Kita tarik sekaligus dan juga kita tendang. Nah, ini untuk mundur. Kita tarik, belok. Tapi sebisa mungkin jangan keseringan mundur, karena kuda akan merasa tidak nyaman. Nah, ini berikutnya adalah teknik dasar walk. Walk ya, kudanya jalan santai. Lalu ini ada teknik trot. Trot itu dia larinya jalan cepat, ngedrap. Kita coba. Nah, ini teknik dasar trot. Jadi dia naik turun. Nah, begitulah teknik dasar berkuda.
Alhamdulillah tadi sudah kita lihatlah tentang bagaimana itu berkuda. Dasar-dasarnya mungkin teman-teman sudah bisa melihatnya tadi, mulai dari cara naik, terus cara setirnya kiri kanan, maju depan belakang, lalu mulai dari jalan cepat, dan tadi juga sudah kita coba canter, yaitu canter itu lari istilahnya. Itu dalam berkuda itu sudah canter juga kudanya, sudah kita review juga tentang bagaimana. Nah, bagi teman-teman nih, kalau misalkan untuk yang daerah Bandung ada keinginan pengen bisa berkuda, pengen bisa belajar, pengen bisa melaksanakan sunnah Rasul lah dalam berkuda, atau pengen memanah juga, nah teman-teman bisa datang aja nih ke tempat ini. Kita di Al-Fatih Stable. Lokasinya itu sangat strategis di daerah Lembang, jadi dia di pinggir jalan raya utama di depan Putri Gunung Hotel. Jadi kalau dari arah alun-alun Lembang itu nggak jauh lah. Bisa follow juga Instagramnya di @alfatihstable, tanpa spasi, tanpa strip, dan juga tanpa underscore, Al-Fatih Stable. Nah, teman-teman bisa follow aja dulu, bisa lihat kegiatannya, mau daftar untuk private juga bisa, mau ikut latihan manah bareng, mau belajar panahan dan sebagainya bisa, insya Allah. Nah, jadi terus video kali ini kita akan mulai juga mereview tentang banyak kegiatan-kegiatan memanah dan juga berkuda. Jadi stay tune aja di channel kita. Insya Allah kedepannya akan lebih banyak video lagi ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya. Terutama bagi teman-teman yang menyukai kegiatan-kegiatan olahraga Sinah lah. Nah, berikutnya kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk menonton. Mohon jangan di dislike karena ini video sunnah Rasul. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.